Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bang Kapos dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Bang Edi di Dialog Orang Tengah. Hari ini saya harus sedikit lebih keras karena di samping saya ini ada Ksatria Tangguh ini. Wah, di sini ini ada Brigjen loh di samping saya ini ya. Brigjen, beliau yang saat ini juga nama-namanya digadang-gadang, nama beliau akan ikut dalam kontestasi Pilkada Ulang Kota Pangkal Pinang tepatnya di 27 Agustus 2025. Beliau adalah Bapak Ismi Purnawan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam komando dulu biasanya. Salam, mantap. Begini kan? Gini, Iya, mantap. ini kalau udah mantap udah benar ini. Pak Ismi, terima kasih sudah berkenan hadir di studio Bang Kapos di podcast kita di Dialog Orang Tengah. Semoga nyaman, semoga senang, dan doanya juga semoga dilancarkan apa yang dicita-citakan. Amin. Sebelum itu, saya pengen juga Pak Ismi memberi kesempatan kepada Pak Ismi untuk menyapa pemirsa, penonton Bang Kapos. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pemirsa yang ada di mana saja. Pemirsa yang ada di mana saja, terutama supradikku yang ada di Pangkal Pinang dan ada di Pulau Bangka serta Belitung yang menyaksikan acara pada siang hari ini. Saya Ismi Purnawan, putra asli kelahiran Kampung Upas, Pangkal Pinang, yang saat ini mencoba dan barangkali mudah-mudahan mendapatkan dukungan dan ridho dari semua rekan-rekan Supradi yang ada di Bangka ini untuk maju di Pilkada Kota Pangkal Pinang. Dan saya berharap para Supradi sekalian, Anda lebih tahu mana yang harus Anda pilih dan mana yang Anda harus coblos nanti pada hari pencoblosan. Pilihlah menurut nurani hati orang yang paling cocok untuk membangun Pangkal Pinang ini ke depan lebih baik, bersinar dan cemerlang. Demikian dari saya. Luar biasa. Belum ditanya udah jawab sendiri soal visi misi nih. Udah masuk dikit. Iya dong, langsung dong. Biar semangat. Biar semangat ini. Memang beda kalau prajurit ya. Mantan prajurit tuh yang begitu ya, semangatnya membangun. Harus dong. Baik. Jenderal, mengawali obrolan kita hari ini. Jadi seorang Ismi ini adalah putra asli Kota Pangkal Pinang. Ya. Di Kampung Upas. Saya kebetulan dilahirkan di Kampung Upas kurang lebih barangnya sekarang 59 tahun yang lalu. Saya tidak lahir di rumah sakit, tidak lahir di rumah bidan, tapi saya di rumah nenek saya sendiri. Karena kebetulan nenek saya dukun beranak dan saya lahir dengan dukun beranak, nenek saya sendiri. Bukan rumah sakit? Tidak di rumah sakit. Keburu lahir di rumah nenek saya. Meskipun sekarang menguasai rumah sakit? Ya. Jadi itulah barangkali ya, maksud saya dengan nenek saya bangga. Kalau ketemu nenek saya dulu masih hidup. Nek, hebat sekali nenek, sudah bisa melahirkan seorang dokter. Saya sudah jadi dokter, dia masih ada. Masa iya, wah, itu. Berarti ilmu nenek itu kan yang nurun ke situ. Nenek saya luar biasa. Sudah dia, maksudnya tidak belajar buta huruf, dia tidak tahu baca, tulis, tapi dia bisa jadi dukun beranak, bisa jadi, ya maksudnya, kemahiran itu saya tanya kadang-kadang, Nek, bagaimana cara menentukan? Kalau diajarin, wah, ilmu dukunnya luar biasa. Mereka udah, berarti melalui tangan seorang nenek, muncullah seorang prajurit putra terbaik, Ismi Purnawan. Bismillah. Alhamdulillah. Sekarang berada di sini. Amin. Tapi pendidikan SD, SMP? Nah, inilah karena saya ini saya anak kolong ya sebenarnya. Bapak saya seorang polisi, memang waktu itu karena polisi saat itu adalah Sumbaksel dan kami berpindah-pindah. Saya lahir di Pangkal Pinang, kemudian sempat kita di beberapa kabupaten di sini, baik itu di Sungai Liat, di Mentok, dan kami agak lama di Belinyu. Saya masih ingat masa kecil di Belinyu, di tangsi di atas itu saya masih ingat. Jadi saya pulang ke Belinyu, kulihat ya, wah ini tempatku dulu masih kecil, bagaimana aku bermain di situ kan. Aku sempat TK Bayangkara di sana ada TK Bayangkara ya? Di Belinyu. Aku sempat di SD Negeri 1 di Belinyu, tapi memang tidak sempat tamat karena bapak saya mendapat perintah untuk pindah tugas. Jadi kepindahan saya ini karena mengikuti orang tua. Untuk pindah ke Palembang. Oh, langsung ke Palembang. Ya, maka ya karena dulu kan Polda itu kan Sumbaksel kan. Nah, oleh kemarin itu maka saya besar mulainya melaksanakan pendidikan mulai SD selesai di sana, SMP juga, SMA dan Fakultas Kedokteran kebetulan di Sriwijaya juga. Nah, sejak itulah saya juga aku masuk jadi tentara pun
Bukan masuk, sebenarnya wamil zaman saya dulu. Kok dipanggil loh, bukan karena dipanggil, surat perintah wajib militer zaman saya dulu. Kemudian saya untuk pengabdian saya kepada negara melewati jalur Tentara Nasional Indonesia atau Angkatan Darat. Saya masuk dari sana dan saya berkarir dan berkiprah di TNI AD itu mulai antara tahun Usia berapa 1993. tuh? Masih ingat usia berapa tuh? Kira-kira usia 26-27 tahun, 26 tahun lah ya. Jadi memang itu sudah aja. tamat dari fakultas kedokteran. Sudah jadi dokter, bahkan saya sudah kerja. Saya sudah kerja di rumah sakit Pertamina. Saya dokter Pertamina dulu sebelumnya. Saya kerja di Pertamina, belum itu ada panggilan. Saya tidak pernah mendaftar sebenarnya, tapi terpanggil zaman dulu ada wamil. Jadi oke. Nah, saat itulah saya putuskan untuk berkhidmat di militer. Bahkan saya putuskan hubungan kerja saya dengan Pertamina waktu saya ada di Akademi Militer di Magelang. Saya sudah pastikan. Apa itu kemarin pertimbangannya? Karena saya selalu yakin pada Allah, karena selalu ya saya bukan siapa-siapa kan, dan juga bapak saya bukan seorang perwira, bahwa saya seorang mayor saja, pangkatnya nggak tinggi. Ibu saya juga tidak kerja, jadi rumah tangga, seorang guru lah, rumah tangga. Saya sudah menjadi seorang dokter itu sudah luar biasa menurut saya. Kemudian mendapatkan kepercayaan menjadi seorang Polri sangat luar biasa, dan saya yakin Allah pasti tahu ada yang terbaik untuk diriku. Tidak ada keraguan waktu itu. Saya bismillah saja. Sama saya waktu memutuskan saya harus ikut pendidikan, kemudian terakhir saya pikir saya sudah jatuh, sudah tercebur, sudah memang ini, dan saya nikmati. Oke, saya putuskan, saya buat surat permohonan berhenti saya dari Magelang. Saya ingat banget itu setelah belum selesai pendidikan sebenarnya. Kami sudah kesempatan membuat surat waktu itu. Saya pikir daripada saya karena saya waktu berangkat dari Pertamina itu dalam rangka dibuat surat dinas memenuhi panggilan negara. Jadi saya masih diharapkan balik lagi. Daripada saya harus putuskan, saya harus gentle. Saya putuskan hubungan, karena jangan sampai saya nanti tetap dapat gaji, makan gaji yang tidak layak untuk saya. Saya putuskan secara resmi sebagai pegawai Pertamina. Sudah, selanjutnya saya mengabdi utuh di militer. Nah, harusnya mulai setelah beralih kepada sesuatu yang baru mulai ya. Sementara pada waktu itu jenderal sudah memulai terlebih dahulu. Otomatis sebenarnya dari sisi analisa materi dan sebagainya sebenarnya sudah siap yang lama semestinya kan? Jauh. Apa yang membuat kemudian ya udah Jadi kalau lihat materi mungkin 10 kali lah saya. Kalau dulu dengan Pertamina dengan 10 kali penghasilan. Tapi sebenarnya tidaklah, kehidupan prajurit itu memang harus dinikmati. Apapun sebenarnya, bukannya prajurit, apapun kalau kita menikmati, kita ikhlas untuk melaksanakan tugas itu, insya Allah ya, sesuatu kita akan buat happy dan senang. Dan terbukti bahwa saya menikmati itu. Dan saya ikut tugas operasi juga di Timur, tugas operasi di Indonesia Timur ya. Saya lakukan itu dengan resiko ya pertarungan antara, ya saya kebetulan saya jadi dokternya bukan dokter, saya dokter di pasukan. Saya masuk di pasukan namanya Kostrad Lintas Udara, Brigif 3. Itu ada di Makassar. Jadi ininya Kostrad yang elitnya lintas udara. Saya bertugas sama seperti yang lain. Jadi mempunyai senjata. Tapi saya punya dua fungsi. Sebagai prajurit plus, sebagai orang kesehatan. Sebagai orang kesehatan. Itulah sesuai dengan kompetensinya, ilmuannya. Tapi ternyata kan, ya nikmat-nikmat aja lah. Ya waktu itu ya saya serahkan kepada Allah lah semata-mata, bahwa Allah lebih tahu apa yang paling baik untuk hidup saya. Saya serahkan, bergulirlah hidup itu, ya selalu saja. Kemudian ya berpindah-pindah, saya berpindah ke jadi komandan kompi, saya Kostrad. Kemudian saya kesempatan sekolah spesialis lagi, sekolah di UI. Saya kalau ngambil ininya untuk jantungnya di UI, terus Indonesia di Harapan Kita. Lah pendidikan saya. Dan memang sampai sekarang ya di situ karir saya terus tuh, belum selesai udah ditarik ke presidenan. Saya dokter presiden, saya sempat menjadi di era Ibu Megawati. Megawati. Jadi saya adalah dokter kepresidenan, dokter pribadi. Jadi bukan tim dokter, saya dokter pribadi yang melekat. Boleh dong kemudian saya menyebutkan bahwa Pak SBY ini dokter pribadinya presiden di eranya Bu Mega. Maksudnya dokter pribadinya Bu Mega. Iya. Waktu itu. Dokter presiden. Jadi namanya ada dokter, kita tuh ada dua tim dokter kepresidenan, jangan ada dua link, tapi dia ada dokpri. Dokter pribadi. Itu yang langsung berarti langsung, dia one touch, yang melekat. Kemanapun dia dan suaminya, ya terutama suaminya. Saya kan kemana-mana saya. Berapa tahun waktu itu? Saya hampir 10 tahun mengabdi kepada mereka.
Jadi setelah tidak lagi menjadi presiden pun, saya tetap ditugaskan mendampingi beliau. Permintaan beliau supaya tetap mengikuti beliau sampai 10 tahun sampai Pak Taufik Kimas meninggal dunia. Nah, saya mendampingi terus. Beliau rewel nggak soal makan? Hah? Beliau rewel nggak soal makan? Apanya? Makan? Kesehatan, soal kesehatan. Ibu rewel. Ya Pak Taufik kan susah. Bukan, memang penyakit itu memang sudah, ya kita ini semua ada penyakit pada usia lah, umur. Tapi beliau saya selalu adalah semangat ya. Pemimpin bangsa itu semangatnya luar biasa. Kadang-kadang dia malah mengorbankan dirinya lah demi untuk bangsa dan negara ini. Saya salut lah. Disitulah saya mulai belajar politik sebenarnya, melihat kehidupan dua sosok ini, Ibu Megawati dan Bapak Taufik Kemas. Ini sosok yang luar biasa. Negara yang punya dua warga negara yang betul-betul sangat, saya salut dalam arti kata kehidupan mereka sehari-hari. Nanti suatu saat kita buat buku. Saya tahu persis saya 10 tahun bersama itu, dan kedekatan saya dengan keluarga ini bukan hanya kedekatan sebagian, saya kedekatan hampir seperti keluarga. Kemana saja mengikuti. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih dalam arti kata sekarang mulai agak ini karena saya punya kegiatan yang lain. Tapi dalam waktu saya hadir, apa kegiatan-kegiatan saya akan tetap hadir di kediaman. Ada kenangan atau ada sesuatu yang melekat yang berkesan selama menjadi dokter presidenan? Yang pasti bagi saya yang paling saya paling bangga sekali pada apa? Karena satu, Ibu Mega ini kan anak proklamator, ya. Dan saya dekat dengan proklamator, jadi saya tahu bagaimana Bung Karno teman yang saya idolakan kan. Jadi saya banyak tahu jadinya. Itu yang paling menurut saya, ini saya luar biasa. Dan satu lagi, saya masih kecil kalau ditanya tuh pengen jadi presiden. Nah, ternyata setelah pertama saya meletakkan kaki saya di istana, waduh, sampai saya di sini. Walaupun gak jadi presiden, saya dokter presiden, gue bilang. Presiden juga kan? Wow. Dan saya sampai di istana. Semua istana saya pernah datangin semua. Jadi saya tahu semua istana mana aja. Tidur di istana, dan bukan cuman menginjakkan kaki dan tidur di istana itu kan masalahnya kan berbeda. Betul. Nah, belum lagi kita bicara di luar negeri, istana-istana di luar yang saya datangi dan tidur. Udah keliling berarti. Sudah. Kalau dunia insya Allah sudah ya hampir berapa negara saya sudah keliling. Saya sudah jadi sudah tur keliling dunia sudah. Jadi saya banyak melihat di tempat-tempat yang mungkin saya kalau punya duit pun nggak nyampe ke situ. Kalau bicara momentum, momen yang paling berkesan saat menjadi dokter presidenan, khususnya Presiden Megawati apa? Pernah diomeli sama beliau? Oh, pasti. Sebagai seorang dokter, sebagai orang yang sangat pribadi itu, private itu pastilah. Kita adalah orang yang pertama kali mendapat luapan, apapun ke kita. Tapi kan kita sadar, kita adalah orang pendamping. Tugas pendamping adalah bagaimana menenteramkan, mendamaikan. Situasi-situasi itu kita hadapi. Beliau akan ngomel, beliau akan mengeluarkan teguran dan sebagainya jika ya memang kita salah. Atau ada beberapa hal-hal kecil. Apa misal contohnya? Ya banyak lucu-lucu aja. Kan saya ini kan orang kampung nih. Contoh nih. Saya misal makan nih. Di luar negeri aja. Gua makan pizza terus Dek, jangan gitu makan pizzanya, salah kamu. Pizza itu bukan pakai pisau. Jadi orang sini bisa salah itu bukan. Diajari cara makan, cara minum, cara apa. Hal-hal yang kecil kan sangat prinsip sekali. Karena saya mendampingi beliau. Acara kenegaraan, aku duduk. Seperti kan. Jadi, kan harus diajari. Adabnya ada itu. Bagaimana tos, bagaimana ini. Nah, itu kan hal kecil. Pak Taufik tuh, Dek, jangan gitu, Dek. Manggil saya Dek. Salah, Dek. Jangan gitu, Dek. Hal kecil kan? Nah, terus. Itu. Nah, Ibu, apalagi Ibu tuh kalau obat, sekali kita ngasih obat. Jadi dia paling ini, dia simpan. Nggak boleh tergeletak, sampah segala macam itu. Berserakan nggak boleh, gitu. harus diambil, kita simpan, nggak boleh. Itu karena hal-hal yang salah. Hal-hal seperti itu yang kadang-kadang luar biasa saya diajar hal yang kecil. Salut saya. Hal kecil pun mereka perhatikan. Nah, ada ini, yang ini kan kita nggak dapat. Jadi saya belajar cara bagaimana hal itu hal yang kecil. Jadi bukan semuanya kecil. Dipelajari waktu itu ya. Wah, jadi banyak lah saya dapatkan lagi. Jadi dari semua pengalaman itu, maka judulnya adalah Dokter Kepresidenan, khususnya Presiden Megawati ini turun, ya kan? Insya Allah bakal bertarung di kontestasi Pilkada ulang Kota Pangkal Pinang. Ya. Nah, pertanyaannya adalah backgroundnya apa? Latar belakangnya apa yang mendorong itu? Nah, pertama jelas ya kalau kita bisa bicara bahasa dewa ini kan susah bahasa dewa ini. Pak omongan pasti wah
di mana tempat saya dilahirkan kan Betul. ini ya kan hal-hal yang tidak enak lah dengar itu kan kalau klise lah bicara begitu. Tapi pasti inilah panggilan yang sudah garis Allah hari ini mentakdirkan saya ada di sini sebenarnya. Ya tadinya saya tidak berminat, kemudian akhirnya saya berminat. Ya ini adalah yang kita tidak pernah tahu perjalanan hidup ini. Sama kan tadi saya bilang tiba-tiba saja dokter presiden, saya bisa kemana. Saya kalau sampai satu tempat, Masya Allah, ternyata inilah takdir Allah aku di sini. Sama hari ini aku ada, hari ini ada di sini juga karena takdir Allah. Dengan hal-hal yang lain, tapi memang ada hal yang mendasari untuk itu. Pertama, memang dari dulu saya memang, ya 7 tahun yang lalu kan saya sudah pengen maju menjadi entah gubernur atau wakil gubernur, walaupun waktu 7 tertunda. tahun yang lalu ya? Yes. Waktu pemilihan 7 tahun yang lalu, 2016 saya sudah mulai bekerja untuk itu. Itu sudah ada minat-minat politik saya untuk ikut berkompetisi lah. Tetapi memang takdirnya berbeda, saya tidak jadi. Ya, kemudian juga kan, ya ini saya ulangi lagi. Ya memang dasar-dasar ini kan sudah dimulai sejak kita masih mahasiswa. Saya ini dari SD, SMP, SMA. Saya, mohon maaf, biasa jadi leaders. Saya kalau ketua pimpinan segitu dari Pramuka. Dan kemudian saya dibesarkan jadi seorang prajurit. Saya juga menjadi pimpinan, komandan, menjadi atasan. Jadi itu mendasari leadership yang ini. Kemudian ada tawaran seperti ini, bukan ya ditawarkan, mau nggak berkompetisi di sini. Yang menawarkan? Ya kawan-kawan lah, termasuk ya abang-abang yang ada di sini. Ya, terutama dulu kan yang sudah tahu saya dulu pernah mau maju kan. Mereka menawarkan kembali, ayolah dok, ke sini lagi kan. Sebenarnya dari pilkada kemarin saya ditawarkan, tapi saya menolak karena saya punya pengalaman yang kurang enak waktu Kurang mengenakan dunia politik ya. Dunia politik ini kan karena terus saya kan seorang prajurit. Prajurit ini sudah biasa dilatih adalah kami loyal ya. Loyal kalau AA lah ke belakang. Jaranglah A menjadi B atau C, tapi dalam politik apa yang tidak bisa terjadi perubahan. Nah, itu yang kadang-kadang agak sedikit berbeda dalam hati kita masing-masing atau mulut dan hati kadang berbeda. Kalau bicara waktu, kapan pastinya seorang Ismi Purnawan memutuskan, oke, fix, saya maju? Memang terus terang, barangkali 2 minggu atau 3 minggu sebelum Lebaran lah ya. Sebelum puasa. Ya, saya lihat baca-baca buku, wah ini agak menarik nih, ada fenomena kotak kosong ini kan. Sebenarnya saya tidak tertarik lah ya. Awalnya tidak tertarik ya? Tertarik lah, akhirnya biarin lah. Terus ada fenomena kotak kosong, saya pelajari. Saya cuma ditanya, apa sih kenapa kotak kosong mau menang? Oh ini, oh gitu. Makanya timbullah keinginan saya bahwa saya yang tadinya memang seorang yang bergerak di struktural dalam artian kemiliteran. Kemudian saya orang profesional yang selalu berbicara berdasarkan keilmiahan semua ini ya. Wah, mudah-mudahan saya masih bisa mengeluarkan ide-ide saya cara berpolitik yang lebih baik gitu kan. Karena sekarang saya memang betul politik adalah hak rakyat. Jadi hak rakyat tidak semata-mata, ya mohon maaf sekali lagi bahwa sudah terkontaminasi lah bahasa sekarang ini. Yang kita sudah banyak keluar dari jalur yang semestinya. Karena saya juga sempat melihat bagaimana demokrasi yang ada di Amerika. Jadi suatu saat kami bersama dulu, masih saya waktu dokter dengan Pak Taufik segala macam. Saya sempat ada 1 bulan di Amerika. Dan waktu itu masih zamannya Obama segala macam. Saya ada di situ. Saya lihat bagaimana demokrasi mereka di sana yang terjadi. Ya tidak seperti demokrasi di tempat kita. Bagaimana partisipasi masyarakat itu berbeda seperti kita. Kalau mereka berpartisipasi kepada pilihannya, mereka datang memberi sesuatu. Jadi misalnya akan masuk ke arena kampanye, mereka datang dengan sukarela. Memang dikabarkan bahwa akan ada kampanye, mereka datang. Tapi mereka datang itu tidak begitu serta-merta masuk ke dalam. Dia harus membeli gimmick, entah baju kayak entah apa yang itu berbentuk sumbangan. Kalau harganya ini dinaikkan tapi untuk sumbangan. Jadi mereka masuk ke dalam kan. Tapi kalau di kita kan terbalik. Orang diundang pakai ini lagi, dikasih ongkos, kasih rokok, kasih makan, kasih baju lagi. Kan beda. Kalau di sana kan ininya kontestan yang jadi persoalan nih. Wah, ini ya kita sorry what to say lah ini kataku. Ini realita yang kita bicarakan hari ini, bukan mengarang-arang. Ini sudah kebablasan. Dibilang kita demokrasi tidak begini. Kalau kita di negara yang di mana Amerika tidak begitu. Kalau dia suka dengan orang, mereka memang menyumbangkan. Suka dalam arti kata, aku suka dengan figur itu. Dan aku memberikan tanda suka itu, aku memberikan sesuatu. Walaupun itu kalau bangsa kita 100 perak, tapi dia mensupport. Bukan atas dasar ke situ dia berani bayar berapa, tidak. Jadi itu bedanya. Tapi saya yakin Indonesia ini kan masyarakatnya pintar dan hebat, bagus lah ya. Kita menuju ke sana dan saya harapkan suatu saat apa yang kita harapkan demokrasi seperti itu
terjadi di Indonesia. Why not? Apalagi kemarin kalau ini ada pemenangan kotak kosong, berarti masyarakat mulai pintar. Apapun whatever lah, katakan apapun alasannya, tapi yang pasti masyarakat sudah bisa menentukan. Nah itu yang terjadi juga di negara-negara maju. Kalau pemimpinnya tidak benar, maka rakyatnya akan menghukum. Tapi mereka beri kesempatan, tidak seperti kita. Jadi biarin aja dia tetap memerintah. Tapi Jadi ingat, peristiwa kemarin itu yang mendorong Pak Ismi untuk kemudian maju. maju. Jadi gue pikir rakyat udah pintar. Nah oleh karena itu kalau pengen jadi pemimpin memang harus benar-benar amanah. Ya, supaya rakyat itu menilai. Kalau Anda memang dinilai orang rakyat tidak mampu, ya mohon maaf. Tidak ada dasarnya alasannya bahwa itu memang benar. Apapun ya, whatever ya. Nyatanya memang kotak kosong itu adalah sebagai representatifnya masyarakat kan melawan itu. Nah, ya apapun itu namanya, mohon maaf ini kalau saya salah dalam menilai. Oke. Tapi bagaimana kemudian respon atau reaksi dari orang-orang terdekat? Memang ini agak rumit. Saya terus terang saya akui dari keluarga terdekat saya agak heran. Kawan-kawan sejawat juga heran. Mau ngapain lagi sih Nah dokter? itu karena ditanya, Is, lu ngejar apa lagi lo Is? Iya. Pertanyaan paling mendasar Ya, kan? keluarga saya paling, waduh, malah anak saya, Papa ini ngejar apa lagi, Pak? Ya, kan? Jadi saya selalu berpendapat kata-kata bijak lah ini, bahwa sebaik-baiknya manusia itu adalah Manusia bisa yang bermanfaat untuk orang lain lah, ya. Nah, sampai diklaim oleh keluarga saya, apakah berbakti kepada keluarga dan itu tidak lebih baik? Baik, kataku, tapi aku ingin berbakti lebih banyak lagi. Karena ada tanggung jawab moral yang ada pada diri saya. Satu, tadi saya melihat tadi, sekarang ini aku baca ya, sebelumnya aku belum melihat realita. Baca dan minta memang dipelajari dulu. Memang Pangkal Pinang hari ini dan khususnya dan Bangka pada umumnya terpuruk. Kita harus akui itu secara ekonomi. Di mana tadi di sini terjadi guncangan begitu hebat. Sehingga yang dulu saya masih kecil tuh kita bahagia tinggal di Bangka ini. Ibarat kata orang tuh kalau cuma cari makan, cukup ngaret atau apa nyari, tidak ada masalah lah, gampang lah cari uang. Kata orang tenang. Man sekarang, wah susah sekali. Susah sekali. Kenapa? Karena ada satu mungkin bukan kesalahan. Kita selama ini selalu menopangkan hidup kita dengan timah, misalkan. Diambil, selesai. Padahal kita tidak boleh begitulah berpikir. Sekarang bagaimana untuk menciptakan kerja-kerja yang baru, lapangan kerja yang baru. Nah itu barangkali mungkin saya mempunyai keinginan itu, saya mempunyai rasanya, kira-kira ya, kalau saya diberi kesempatan, itu saya bicara dengan kawan-kawan di Jakarta, di kawan-kawan para investor, saya bilang, nanti saya ya belum tentu terpilih kan. Kalau saya terpilih, saya undang kalian, datanglah ke Pangkal Pinang ini, saya bilang. Untuk melihat. Lihatlah katanya. Apa yang bisa Anda perbuat untuk Pangkal Pinang ini? Silakan Anda buat, saya bilang. Anda minta apa dengan saya? Tapi itu menarik, Pak Ismi. Pak Ismi ini kan dokter, mantan prajurit. Kemudian kalau bicara soal materi udah lebih daripada cukup. Insyaallah. Ya kan, semuanya sudah berjalan dengan baik memang. Kemudian bahkan sempat anak juga pengen tanya, mau cari apa lagi? Ya. Pengen jadi manusia yang bermanfaat. Sekelise itu ke alasannya. Nah, itu yang apalagi yang pengen dibuktikan? Semua sudah terbukti. Itulah. Itu kan saya bilang tuh bahasa dewanya begitu. Betul. Ya. Tapi sekali lagi kita tidak bisa mau takdir kita, Pak. Ambisi apa lagi yang mau dikejar ini? Jadi ada satu hal yang barangkali kita, kan kebetulan saya sudah selesai, paripurna lah. Saya dari seorang prajurit saya selesai. Saya pensiun dengan baik-baik, istilahnya paripurna. Sampai ke titik tertinggi lah dalam level karir prajurit saya, sampai level jenderal. Kemudian di pendidikan pun secara keilmuan saya pada titik tertinggi juga di level dokter, saya spesialis sub lagi. Saya sudah sampai level sekolah lagi. Selesai. Di keluarga pun saya sebenarnya sudah dapat level hampir sempurna. Anakku lah selesai, semua dokter anak saya. Istri saya pun dokter dan saya dokter. Jadi keluarga dokter. Dokter, empat dokter kita. Kemudian tadi kalau cerita masalah finansial, alhamdulillah cukup. Ya, tidak kaya raya, tidak ini, tapi cukup. Nah, untuk hidup itu, insya Allah lah, kami aman-aman lah ya. Ada hal yang barangkali kalau kita lihat ada namanya di segitiga Maslow itu ada sesuatu yang namanya manusia itu pada satu titik nanti itu melengkapi dirinya, ada satu yang namanya aktualisasi. Nah, aktualisasi inilah yang membuat mereka menyatakan kalau pride bahasa-bahasanya itu ya, ingin membuktikan ada hal lagi yang ingin dibuktikan pada masa-masa seperti saya ini. Ya sudah selesai, tapi ada belum selesai sebenarnya.
Ada Seperti satu masih pengabdian lagi. masih ada yang tertinggal gitu. Ada pengabdian lagi, yaitu tadi. Saya merasa, tapi belum tentu masalah menilai. Masih ada energi yang tersisa untuk saya berbuat yang lebih lagi, terutama untuk, ya kalau lagi bahwa di tempat di mana saya dilahirkan. Yang pun saat ini, saya tahu mungkin saya salah. Kira-kira lagi mencari orang-orang yang bisa untuk berbuatlah di tempatnya, walaupun ya nanti dinilai lah ya. Dan setelah saya pelajari dulu, tidak mungkin saya langsung masuk kan. Pelajari dari sisi, saya konsultasi beberapa teman-teman ahli, sempat kita kumpulkan data-data dulu, semua kita data. Ya saya akui, saya kan seorang prajurit, maka data intelijen pun saya kumpulkan semua. Apakah mungkin saya mempunyai peluang ya? Ya di opportunity saya itu apakah ada ya sisi bisa nggak kira-kira? Saya hitung dulu. Ada kansnya besar atau tidak? Saya hitung dulu. Nah, setelah dihitung ternyata memungkinkan untuk itu, maka saya berani masuk. Karena ini adalah ya ilmu dasar yang dipelajari, dan saya masuk ke sini bukan dengan emosional tapi dengan rasional. Rasional saya gunakan sasanya, insya Allah kalau diberi kesempatan ada beberapa hal mimpi-mimpi yang akan diwujudkan, terus mimpi-mimpi masyarakat di sini juga saya rasa punya kans untuk itu. Baik, saya mencatat dulu bahwa Pak Ismi tadi seperti punya dorongan yang paling tinggi dari sekedar soal materi dan sebagainya, tapi ini sudah lebih kepada apa ya, seperti yang Pak Ismi bilang, ada sesuatu yang memang masih dan memang harus saya tuntaskan sepertinya misi ini kan. Nah, baik. Sejauh ini Pak Ismi melihatnya, Kota Pangkal Pinang ini kan Pak Ismi lahir di sini. Lalu muncul pertanyaannya, besarnya Pak Ismi ikut keluar ke Palembang dan lebih banyak mendominasinya lebih di Palembang sendiri. Pak Ismi mungkin juga sering terdengar, Pak Ismi ngaku-ngaku Pangkal, lahir aja di Pangkal. Apa yang sudah dilakukan selama ini di Pangkal? Pak Ismi jawab apa? Kita ngomong bahasa Bangka sekarang. Nah, ini mana yang kulakukan selama ini. Kita bahasa Bangka. Ini Anda kan kalau orang Bangka, nih bukan orang Bangka, orang. Walaupun jauh di sana, hatiku tetap di sini. Hatiku tetap di sini. Tetap ini adalah tanah kelahiranku. Besar harapanku di sini. Jadi aku mencoba waktuku menjadi saya kesempatan menjadi kepala kesehatan Kodam Sriwijaya, Kakesdam. Salah satu yang bisa wujudkan waktu adalah yang sekarang kita lihat rumah sakit DKT. Betul. Batikal. Betul. Karena aku punya hak prerogatif untuk buat itu. Itu ada kesempatan ada beberapa rumah sakit yang akan dibangun di jajaran Angkatan Darat. Ya, para Kakesdam, Koktama itu, Kodam-Kodam itu mengusulkan. Pada saat itu saya adalah orang yang paling tahu tentang kesehatan yang ada di Kodam 2 Sriwijaya, termasuk dalam wilayah ini. Nah, kebetulan saya lihat memang, dan saya tahu persis rumah sakit kita ini, karena saya sering kalau selalu pulangnya ke sini, aku tahu persis, ini aku perbutuh nih, cuman dana dari, kulah pernah nyoba berhubungan, waktu Kakesdam sebelum itu ada, kulah coba ngadap ke Pemda, macam mana lah kalau ada dana ke dinas, berilah sedikit, bangunlah di rumah sakit. Ini kan bukan untuk kepentingan Angkatan Darat bayi, prajurit, tapi ini untuk masyarakat sekitar nih. Aku bilang waktu ingat benar, aku ngadap ke Pak Erzaldi, keberadaan rumah sakit itu kelak bukan hanya untuk prajurit, tapi untuk masyarakat kalah, kataku, masyarakat IKA lah yang ada di sini. Kami akan bantu. Kalau masalah kelak untuk masalah tenaga medis, itu urusanku, supaya Kakesdam akan mendorong ke sini. Karena aku punya hak prerogatif untuk mendorong berapa untuk tenaga ini. Itu pun aku udah upayakan. Timbul adalah satu permintaan, karena aku mikir, ini itulah pertama kali terpikir di kepalaku untuk mengusulkan rumah sakit ini untuk dikembangkan. Itu salah satu yang kau lihat. Kemudian terus setiap kali ada orang-orang Bangka atau apa ketemu di manapun kita di sana, aku ke di RSPAD, ya aku sangat senang banget. Apa yang bisa aku bantu, aku bantu. Ada beberapa lah anak-anak di sini yang kita bantu lah, ada beberapa orang lah kita bantu. Nah, barangkali itu karena tidak baca lah kita tidak berbuat lebih jauh. Karena aku seorang prajurit. Kemudian level jabatanku kebetulan kan di sini yang paling tinggi di kesehatan itu kan waktu itu hanyalah rumah sakit Rumkitban. Itu kan hanya pangkat lenan 1, Kapten. Sedangkan pangkatku sudah terlalu tinggi, tidak mungkin ada di sini. Betul. Dan aku tidak mungkin jadi danrem, tidak mungkin jadi yang landim, sehingga tidak mungkin aku mengabdi ke sini. Nah, kalau ke sekolah memang aku sekolah di luar di Bangka, ya memang ikut orang tua. Tidak mungkin aku sekolah di sini kan. Orang tua kebetulan anak kolong, prajurit. Aku tidak harus ngikut orang tua. Artinya dengan segala apapun yang disampaikan itu, darah dan semangat seorang Ismi Purnawan itu kurang pengkal. Tetap orang Pengkal.
dan siap akan mengabdi untuk orang Pengkal. Seperadikku ada di sini kali. Seperadikku kali ketemu di sini. Maka kan memang karena tugas dan kerjaku yang memisahkan. Bukan misalkan sebenarnya kita NKRI lah Indonesia ini kan nggak ada masalah di mana baik. Tapi hatiku masih tetap di sini. Kalau hatiku tetap di sini kan aku akan teringat di sini terus. Apapun yang terjadi di Bangka dan Pangkal Pinang nih selalu menjadi perhatianku. Karena kan sekarang kebuka, bisa kita buka. Ya, makanya termasuk kenapa kalau pertanyaan tadi, kenapa aku berminat jadi wali kota? Walaupun orang nanya, nggak ketinggian, lo. Kamu kan bentang kok menjadi wali kota. Cuma aku bilang, baik, apa salahnya kan? Terus kalau macam ini, apakah kataku seorang guru tidak boleh menjadi wali kota? Atau nelayan tidak boleh jadi wali kota? Hak semua orang. Betul. Pangkat kebetulan baik kok diberikan hak seperti itu. Sebenarnya untuk berbakti kan kapan lagi ini kan di mana aku dilahirkan, tempatku dilahirkan. Ada kesempatan ku mengabdi, why not? Kenapa tidak? Momentumnya pas. Kenapa tidak? Kita lakukan. Soal hal kita kembalikan ke masyarakat dan sekali lagi ya titik akhirnya pada Allah. Ini ikhtiar. Ya ada satu hal yang lebih dewa lagi kalau aku takut kalau di akhirat aku ditanya, kenapa kakak lakukan? Kan mesti mampu, kenapa enggak? Jangan sampai itu. Karena aku lakukan. Kalaupun enggak, kalau ditanya, aku selesai ikhtiarku. Tapi enggak dapat, ya Tuhan yang tahu. Selesai sudah urusanku. Berarti ini alibi untuk menjawab pertanyaan malaikat nanti ya? Paling tidak kalau pertanyaan macam itu. Karena ada kata pepatah. Bukan pepatah, ini kata-kata benar. Kalau orang-orang pintar, orang-orang hebat, berdiam diri, maka yang akan datang adalah orang-orang bodoh dan bandit-bandit yang akan ada di sini. Penjahat semua yang akan ada di sini. Jadi jangan orang-orang pintar, orang-orang bijak, ya, orang-orang yang baik-baik itu tidak boleh berdiam diri. Itu akan dipertanyakan. Jangan sampai Anda membiarkan sesuatu di depan mata Anda dan Anda diam saja. Nah, caranya ikhtiar dong. Kita mulai berikhtiar di sini. Maka jadilah. Bicara soal ikhtiar, bicara soal semangat, memang kalau prajurit yang tentu dengan disiplin yang sangat tinggi memang beda. Auranya pun beda. Gairahnya pun beda, energinya pun beda. Nah, sejauh ini, Pak Ismi, apa yang sudah dilakukan atau bagaimana kans politik, komunikasi politik yang dilakukan dengan tokoh-tokoh politik atau dengan partai politik sejauh ini seperti apa? Semua kita sudah lakukan, semua baik itu kita kayak para ya senior lah, senior. Kita sudah mulai pendekatan. Semua partai politik pun kita sudah lakukan. Ikhtiar itu kita lakukan semua. Kemudian dalam arti kata kita mempersiapkan segala hal lah. Baik itu kita sendiri mencari informasi. Tidak harus dari itu mencari informasi. Segala sudut saya lakukan informasi. Nah, memang tinggal pilihan ya kepada. Karena kita tidak bisa menafikan bahwa hari ini adalah mekanisme partai lah, karena saya kan bukan seorang kader, bukan juga orang partai, bukan ini. Jadi saya harus mengikuti mekanisme partai. Nah, mekanisme partai ini ya ikutin, tidak bahasa ujuk-ujuk. Walau tadi kita cerita di awal tadi saya adalah seorang dokter pribadi Megawati, itu pun tidak menjamin bahwa kemudian aku akan didukung oleh PDI. Kan dulu saya buktikan dulu kurang dekat apa saya minta ke beliau sendiri. Tapi ujungnya bukan saya yang dipilih, orang lain. Tidak apa-apa. Memang politik itu begitu. Realita yang harus. Itu pernah digunakan. Kedekatan itu pernah digunakan dulu saya berapa tahun yang lalu? Yang 7 tahun ini kan aku menghadap ibu langsung kalau untuk ini minta, bukan lewat sekjen, sorry. Saya langsung, Bu, kalau saya kan Ibu Mega tuh lewat pintu depan bukan pintu belakang. Jadi tidak dapat tapi? Iya, beliau kan maka itu hebatnya seorang Megawati. Saya bukan mengatakan sorry, dia memang seorang negarawan baik. Dia menyerahkan kepada mekanisme partai. Iya, dan saya harus mengakui itu. Mungkin saat itu memang saya belum layak. Ya sudah, tidak apa-apa, saya tidak baper, tidak ini. Ya mungkin saya harus belajar. Kali ini mau dipakai lagi? Sudah saya lakukan juga. Tapi kan tetap hal-hal, sudah semua saya lakukan. Nah, tapi apakah menjamin? Saya juga tidak bisa mengatakan bahwa kemudian ujuk-ujuk partai akan ini. Yang niatan hari ini sudah terkomunikasikan juga dengan beliau? Sudah semua saya lakukan. Apa pesan beliau? Ya tetap mekanisme partai lah, itu bahasa biasa. Kembali ke mekanisme partai. Ya aku salut. Itu memang pemimpin harus begitu. Tidak boleh semua orang itu di hadapan beliau sama. Ya nanti tiba-tiba ujuk-ujuk yang orang nggak tahu tiba-tiba minta lah. Kan nggak boleh dong partai begitu. Dan saya harap juga partai-partai hari ini juga pakai realita rasionalitas. Ya jangan sembarangan memilih. Jangan juga ini. Anda tahu. Pakai bahasa hati dong. Jangan pakai bahasa yang lain-lain. Kan kita tahu lah. Kita lihat. Pantas tidak pantas seorang itu. Kalau bahasakan survei silakan saja. Banyak orang terkenal. Apakah orang terkenal itu menjadi ini?
Belum tentu. Belum tentu ya. Ah, ah. Berarti sejauh ini memang komunikasi politik dengan partai politik terus dibangun ya. Saya lakukan baik nasional, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Karena saya orang di Jakarta, saya kenal semua dengan pimpinan itu rata-rata. Tapi memang begitulah mekanisme partai. Tidak bisa ujuk-ujuk itu. Tapi kalau ada aja boleh bilang, saya nggak klaim. Saya bisa klaim. Saya sudah di ini. Itu bohong. Hari ini belum ada keputusan. Hari ini belum ada keputusan. Tidak ada keputusan, di mana pun belum ada keputusan. Mekanisme partai belum selesai. Betul. Masih Masih terus berjalan. Masih berjalan. Kita baru stabilkan partai itu selesai, baru ada dinyatakan ya keluar ininya kan rekomendasi. Rekomendasi SK-nya baru keluar. Baru keluar. Itu baru sah. Saya baru mau tanya, baju hari ini tidak mencerminkan apa-apa ya? Ya mudah-mudahan doain aja kalau ada yang mau. Warnanya ya? Iya, Warnanya cantik warnanya. Oh, iya, kita agak sejuk-sejuk aja. Warnanya Gitu ya? warna sejuk-sejuk saja. Sengaja saya pilih warnanya sejuk. Ya, warna Tapi sejuk. komunikasi jalin dengan bagus ya Semua warna ini ya? Saya lakukan. Semua saya lakukan. Ya, tergantung ya nanti ya ini kan mekanisme partai kita ikuti Betul, saja. kan masih terus bergulir, masih terus berjalan ya. sejauh ini. Sejauh ini. Tapi kalau bicara persentase, kan boleh dong kita Boleh. berandai-andai soal persentase. Seberapa yakin atau seberapa optimis Pak Ismi dapat tiket itu? Dan tidak kembali dalam tanda kutip kecelik lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Insya Allah ya. Ini kan sudah satu ikhtiar dan rasanya bagi saya seorang prajurit itu kalau maju bertempur harus menang. Ya. Kalaupun harus pulang, mungkin pulang ya itulah pulang dengan pulang nama segala macam. Ya, ini semangatnya kan. Iya apapun yang terjadi ya kita harus maju. Dan saya harus punya keyakinan 100% dong. 100%. Iya, enggak boleh saya punya kurang dari situ. Kalau kurang dari situ saya pulang, berarti gagal loh. Betul. Ya 100% insya Allah Allah ridho ya, walau 99%. Semuanya saya harus punya keyakinan bahwa 100% saya maju. Strategi yang digunakan sama tidak dengan yang beberapa tahun yang lalu dengan yang sekarang menurut Pak Ismi? Agar kejadian-kejadian yang tidak baik? Ya memang tidaklah agak sedikit berubah lah. Bapak, ya saya bilang tadi politik ini kan adalah cair ya. Cair dan dinamis sehingga saya harus mengikuti. Kalau gelombangnya gimana, saya ikut gelombangnya lah. Oke. Gelombang tinggi, gelombang rendah, saya ikutin. Ya, mengikuti, ya kalau istilah bahasa itu kan, ikutilah air mengalir kan. Ikuti aja air mengalir ini kemana. Tapi dengan ikhtiar tetap. Kita tahu nanti sungai ini kan ada batu, ada tempo, ada ini. Ya, kita sudah siapkan. Kalau ada batu, kita elak. Elak pakai sandal. Kalau ada batu, tahu aja kita ngelak lagi. Kan gitu aja. Ya. Ada lubang dikit loncat gitu ya. Yang penting kita sampai ke tujuan. Soal pakai kapal besar, kapal kecil, dan masalah. Yang penting tujuan tercapai. Tujuan tercapai dulu. Nah, itu yang paling penting kan. Benar. Jadi kita tidak usah mikir, ini aku tidak penting tuh. Karena saya tahu pilkada berbeda dengan pileg. Kalau pileg kan memang partai yang jadi masalah. Betul. Karena kalau pilkada itu figur. Mohon maaf nih sekali, mohon maaf bukan mengatakan kita lihat kejadian kemarin ada refleksi kita. Kurang apa kemarin? Semua partai di satu sisi. Oke. Dipeluk semua ya. Apakah kurang figurnya? Sangat terkenal. Saya rasa kalau dihitung dengan dilihat dengan survei luar biasa itu popularitasnya 100%. Sampai tidak kenal dengan calon tuh. Elektabilitas bisa dibuat. Kok kalah ya? Nah, itulah yang jadi persoalan. Apakah itu menjadi standar? Boleh sebagai pegangan, rujukan, tapi bukan jadi standar memilih seseorang itu. Kan udah kita buktikan kok. Mau bilang apa? Mau ngeles lagi? Enggak. Faktanya begitu ya. Fakta begitu, berarti figur itu menentukan. Partai yang besar apapun tidak menentukan. Tidak mencerminkan kalau partai itu 50% pasti enggak, tidak mencerminkan. Kalau enggak menang dong kemarin. Baik. Pak Ismi, kan ada banyak kandidat bermunculan. Itu mempengaruhi Ismi tidak? Pasti. Dalam perebutan tiket. Itu sangat menarik. Karena bagi kita makin banyak tantangan, makin indah kemenangan. Tantangan itu kan merupakan ujian, dan itu lebih mematangkan kita. Memberi motivasi yang lebih tinggi untuk kita lebih bergerak. Dan tadi gue bilang, maka kalau kita menang, waduh, itu kemenangan yang indah. Karena melalui tahapan-tahapan yang betul. Justru makin banyak kandidat ini makin seru ya, makin menarik seru, ya. makin menarik. Dan bagi saya,
siapapun pemenangnya nanti, jadi yang terbaik dong. Tidak perlu kita berikan jadi kita hindari kata-kata, oh karena ini, oh sudahlah itu bohong lah. Kalau curang semua mungkin. Kalau main uang, sudah dosa ngomong lagi hal seperti itu. Oleh karena itu kalau kami prajurit itu kalau berperang, ada hal yang harus kita lakukan. Ini Sun Tzu mengatakan. Kalau kau ingin menang, kau harus tahu dong musuhmu. Jangan kau tidak tahu musuhmu terus kau berperang. Nah, musuh itu skalanya kita perhatikan. Dan tapi kau juga harus tahu kemampuanmu. Ya sama bego juga kita tahu musuh sudah segitu, nekat lah itu jangan juga. Itu bunuh diri namanya kan. Jangan sampai jadi seperti itu. Mungkin ada yang nekat tetap sudah tahu masih tetap, silakan aja itu urusan masing-masing. Nah, oleh karena itu kan saya sudah saya ngukur kemampuan saya sebatas mana, saya ukur juga kemampuan lawan saya sebatas mana. Kita sudah saling mengukur. Nah, mudah-mudahan ya inilah menjadi sesuatu yang sangat menarik dan diharapkan mungkin nanti yang menjadi pemenang orang-orang yang memang berkualitas, yang memang mempunyai motivasi untuk membangun bangsa yang lebih baik. Dan sekali lagi, menang dan kalah bagi saya itu sama. Sama menang dan kalah. Kalau kalah, mungkin Allah melindungi saya untuk sesuatu yang lebih berat yang saya di depan. Kalau menang, itu sesuatu yang Allah menguji saya. Apakah saya amanah? Karena pertanggungjawabannya luar biasa di akhirat nanti. Kalau kita tahu hal seperti ini. Jadi menang dan kalah itu sesuatu hal yang indah. Sesuatu yang bagus. Bukan sesuatu yang, wah ini itu. Tidak, bagi saya di hadapan saya sama. Kita terima saja. Ini kan ikhtiar. Kalau kemudian Pak Ismi kan mendeklar diri untuk maju sebagai bakal calon wali kota. Tentu butuh pendamping. Dari kandidat-kandidat yang ada, sudah ada tidak yang masuk dalam kriterianya, Pak Ismi? Ya, pasti ada lah. Sebagai orang ini kita pengen yang satu yang ya sedikit butuh wakil yang seperti apa ya, ini? Ya kan kita pengen kan bagaimana yang sangat benar-benar yang kita harapkan ideal gitu ya. Tapi kita yakin tidak akan mungkin ketemu yang ideal itu. Karena nobody perfect. Nah, oleh karena itu saya yakin kalaupun sama seperti jodoh. Kita mungkin berharap jodoh kita begini dapat seperti ini. Allah tuh lebih sayang kepada kita. Jadi bagi sehari ini jodoh siapapun dapat saya itu yang terbaik yang diberikan Allah. Walaupun mungkin secara tulisan ini ukuran-ukuran, mungkin itulah. Mungkin jalannya melalui jalan-jalan mekanisme partai. Mekanisme partai. Kita sulit kalau hitungan di atas kertas sudah kita buktikan kemarin. Ada yang sudah mendekati? Ya banyak. Berkomunikasi intens. Banyak. Tokoh-tokoh. Banyak lah. Sudah banyak pengen. Banyaknya berarti saya. Lebih dari 3. Lebih. Ada mungkin 6-7 orang sudah mau pengen berdampingan dengan saya. Ada yang ketemu langsung dengan saya menghadap di Jakarta. Jakarta mungkin 3 orang mungkin ketemu langsung dengan saya. Di sini lewat telepon yang saya tidak ketemu orangnya. Tapi semua itu minta jadi orang nomor 2. Nah. Ada yang minta Bang Ismi menjadi nomor orang 2? Nomor 2? Iya. Belum ada karena pasti saya tolak. Konsisten di 1 ya? Satu dong. Iya. Karena kita kan ya sekali maju memang mau nomor 1. Bukannya politik cair. Hah? Tapi kalau ini harga mati. Harga mati. Tetap 1. 1. Yakin dapat kartu. Yakin harus. Ini loh kalau prajurit udah ngomong tuh harus yang yakin. Jadi kalau 2 no. Pulang saya. Pekerjaan masih banyak. Lebih baik saya ngurusin yang sekarang saya aja. Pekerjaan banyak pekerjaan. Ya kita kan sama aja. Aku kesini juga melepas ke pekerjaan. Pengen merubah ke sesuatu, switching lah ya. Ke suatu pekerjaan yang baru. Ya tadi ya kalau enggak saya kerja lagi tempat kerja yang lama. Karena ini bukan saya nyari kerjaan enggak. Saya bukan kalau hanya sekedar mencari materi. Mungkin pekerjaan saya bilang tadi udah lebih daripada ini, cukup. ya alhamdulillah lah ya. Dokter jantung. Ya, kami di Jakarta kan saya di Jakarta, pekerjaan di rumah sakit besar segala macam. Ya. Tapi kan tidak semata-mata hidup itu hanya sisi materi ya. Kita pengen juga badan sehat, segar kan ya, dan berbuat yang terbaik lah. Sama lah kalau saya bahagia lihat pasien saya sembuh. Kalau saya jadi pimpinan, saya pengen rakyat saya yang saya pimpin menjadi sejahtera. Oke. Kalau sampai hari ini Pak Ismi, kalau partai politik yang sampai hari ini yang sudah benar-benar intensitasnya sangat tinggi ke Pak Ismi, ada tidak?
Yang pasti hari ini mekanisme partai yang akan saya ikutin adalah yang sudah pada ini pasti Nasdem ya. Karena Nasdem sudah pada level dia sudah mulai pleno. Jadi saya terus terang saya datang ini juga dalam rangka nanti hari Selasa saya akan saya akan dipanggil. Nah, ini sudah ada mesti ada kepastian kan. Jadi saya sudah bisa tahu kurang lebih setelah ini kan langkah-langkahnya kan tahap-tahapnya udah jelas. Untuk yang partai lain memang mereka belum memulai masa itu. Jadi mereka kan baru nanti di pertengahan bulan depan. Nah, ya saya nggak tahu nanti nasib saya gimana di sini. Tapi yang pasti hari ini adalah Nasdem yang sudah mengikuti. Jadi bagi saya mana saja partai. Itu yang mekanisme memang sudah jalan. Yang di luar mekanisme komunikasi politik yang di luar ada juga. juga. Sudah ada juga. Di luar partai ada juga. Ya. Nah, dari partai-partai yang non parlemen hari ini ataupun ini kan juga ada juga jika ada yang sudah berkomunikasi kan untuk nasib kita kan semua berjalan. Ya insya Allah pada akhirnya mungkin terwujud lah ya. Kayak tadi saya tanya di awal tadi saya bilang seberapa yakin 100%. 100%. Pak SBY bilang saya yakin dapat tiket ini. Saya berandai-andai karena politik begitu cair. Jika tidak mendapatkan tiket, pulanglah kembali lah. Ya namanya kalah perang. Menelan kekecewaan. Enggak. Bagi saya bilang tadi, kalah dan menang udah terbiasa tahun kemarin ya, tahun dulu ya. Iya, kalah dan menang tuh biasa. Tuhan melindungi berarti diri saya. Ismi, kamu jangan di situ. Itu bukan duniamu. Kau di sini saja. Tanggung jawab juga masih banyak di sini. Bagi saya itu aja terima. Nggak usah baper dong. Biasa aja. Tapi melihat potensi itu tidak? Potensi apa? Untuk mundur? Tidak mendapatkan tiket. Sampai hari ini? Selalu pasti ada potensi-potensi itu. Tapi saya punya keyakinan hari ini 100% saya dapat. Sudah. 100% saya dapat? Harus yakin dong. Kalau nggak yakin, percuma lah. Untuk apa kita nggak yakin hidup ini? Sebenarnya warna bajunya itu sih. Semoga, kita tidak tahu. Ya, tidak tahu. Saya kan lihat-lihat semua bisa saja memungkinkan. Apapun semua memungkinkan. Baik, itu dia. Walaupun dinamika masih berjalan, masih bergulir, semoga selamat berjuang dengan strateginya masing-masing. Pertebaran di mana-mana, spanduk. Sekarang masih agak belum begitu masif ya, masih santai dulu ya. Kayaknya nanti nunggu waktu kalau rekom-rekom itu sudah terpegang, kayaknya baru bom semua nih. Ya, kan kita harus ada kepastian, Pak. Sama lah kalau tentara itu mengatur strategi untuk berperang. Kami mempersiapkan. Ada waktu kapan menyerbu, kapan kita bertahan dulu. Betul. Kita lihat dulu data intelijennya. Jangan-jangan nggak jadi perang, enggak? Iya. Data intelijen bagaimana? Betul. Data intelijen, oke, ini kelihatan harus serbu. Kalau belum, jangan dulu, tenang dulu. Sabar dulu ya. Persiapan aja dulu. Ada waktunya. Kapan kita baru bandir? Sayang dong peluru. Sayang dong. Mana belum apa peluru dihambur-hamburin? Jangan dulu. Betul. Ini loh. Kalau bicara soal prajurit ngeri kalkulasinya ini. Persiapannya. Jadi kita tuh diajari kan kalau memang peluru itu memang harus ini uang rakyat peluru itu. Mestinya satu peluru ya satu nyawa lah kalau kita kan tentara itu. Mohon maaf sekali lagi mengatakan TNI itu mendidik untuk begitu, untuk berperang melawan musuh, bukan melawan rakyatnya. Itu salah kalau melawan rakyatnya. Melawan musuh yang menyerang ya. Kalau sampai ada peluru kita itu nyasar ke masyarakat itu salah. Menembaknya itu salah, bukan itu sasarannya. Nah, jangan sampai peluru salah alamat, bro. Betul. Iya, mesti alamat yang jelas ya ininya. Nah, ini kalau salah alamat bahaya. Makanya didata dulu. Dibaca dulu. Data intelijen harus lengkap nih. Lengkap dulu. Harus A1 semua baru. Nah, kalau sudah A1 baru, bro. Eksekusi. Ya boleh sembarangan. Baik, Pak Ismi. Itu kita bicara soal strategi politik, kemudian dinamika politik yang tentunya masih sangat bergulir, waktunya masih panjang untuk itu. Kemudian kalau saya geser ke Kota Pangkal Pinang. Dalam kacamata seorang Pak Ismi Purnawan, Kota Pangkal Pinang ini sudah mencerminkan ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sesungguhnya belum, menurut Pak Ismi? Begini, kalau kita lihat, kita kaji dari semua kota yang ada di Bangka ini, ya kita harus ngakui ibu kota Pangkal Pinang lebih unggul lah dalam sisi sebagai kota untuk ya yang agak lebih lengkap. Tapi kalau kita melihat ke tempat lain di luar Bangka Belitung, ya kita masih banyak lah ketinggalan. Sebenarnya bukan masalahnya kita ini tidak mampu sebenarnya melakukan itu. Percepatan harus mampu kita lakukan percepatan itu. Hanya dibutuhkan bagaimana memanage dengan baik sebenarnya. Memang hari ini kita akui untuk semua itu kan pasti membutuhkan sumber dana yang cukup banyak. Apalagi Kota Pangkal Pinang ini adalah kota
jasa ya, kota jasa, sehingga boleh dibilang pendapatan utuh dari PAD itu kan berstandar dengan ya mungkin dari retribusi lah, pajak segala macam. Tidak, sumber daya alam tidak ada. Ini memang berat, apalagi dengan sekarang dengan pemotongan yang begitu besar, Efisiensi dan anggaran efisiensi ya. anggaran, semua itu merasakan sangat berat kita seperti buat. Tapi jangan menjadi sesuatu hambatan ataupun menjadi tolak ukur bahwa kita merasa kita tidak mampu. Kalau kita mau, why not? Nah, memang saya berharap Pangkal Pinang ini akan lebih baik sebagai kota pusat center of gravity ya di Bangka ini. Nah, itu yang saya mimpi di sini ini. Saya pengen sebagai kota jasa ini dia bisa memenuhi semua keinginan masyarakat Bangka pada umumnya. Dia mereka butuh misalnya untuk tempat pusat bisnis, disinilah tempatnya. Mereka akan butuh ini pusat jasa, disinilah pusatnya. Pendidikan bagus pun ada di sini misalnya kan. Kesehatan yang level internasional juga ada di sini. Jadi kebutuhan-kebutuhan Pulau Bangka nih bisa terpenuhi di sini. Dan juga kalau mereka butuh hiburan, ada di sini. Yang berstandar pun standar bukan lokal kita buat. Jadi masalah bagaimana membuatnya kan? Bisa nggak? Ya untuk sampai di situ ada tahap per tahap. Kita harus buktikan paling mendasarkan apa masalah utama di Pangkal Pinang ini harus kita pecahkan hari ini. Yang saya lihat pasti pertama, kalau lihat yang sudah depan mata ini masalah lingkungan nih pasti ya. Lingkungan kita luar biasa rusaknya di sini ya. Rusaknya. Ini nggak tahu yang bertanggung jawab siapa. Ya oke lah, tanggung jawab kita semua. Nah, pemerintah yang mana ini yang bertanggung jawab ini? Jadi lingkungan ini di kota. Sedangkan saya orang kesehatan, sampah ada di mana-mana. Ya. Nah itu barangkali salah satu yang akan saya ngulangin. Karena bagi saya orang kesehatan kalau sampah ini sumber penyakit segala macam itu kita harus atasi, kita carikan yang pengusaha atau apa yang bisa menjadi untuk membuat bukan ada uang dari uang PAD. Nah, kita akan merubah sampah ini, kita rubah dia kita hilangkan, tapi kita rubah menjadi energi terbarukan. Dan insya Allah saya sudah ketemu orangnya. Dan makanya saya bilang kalau saya terpisah janjikan 100 hari pertama saya sampai insya Allah selesai. Menjadi prioritas. Sudah. Dan ininya pun investornya sudah dapat. Sudah ketemu saya. Belum jadi udah mikirin investor, udah siap. Dan saya sudah ketemu. Dan itu tidak besar mainnya, triliun dananya. Tidak main 1 triliun lebih. Dan mereka siap untuk membangun kita. Nah, nanti itu, ini terbarukan, kita rubah menjadi sampah, kita rubah menjadi listrik. Listrik itu adalah untuk memenuhi defisit yang ada di Bangka ini. Sehingga defisit itu sudah menjadikan ini. Kemudian kemarin saya apa lagi masalah yang kita tinggal menunggu bomnya apa? Banjir sebenarnya. Kemarin hujan baru setengah jam di depan, wah air sudah datang. Kenapa terjadi demikian? Saya bilang. Ini tunggu aja nih. Kalau hujan sampai 5 jam, 3 jam, 4 jam, sudah banjir nih. Tempat-tempat yang banjir nih. Ya kita nggak nyalahin. Airnya susah lari kemana? Ya deh, drainasenya ganggu. Aliran sungai kita terjadi pendangkalan. Nah ini kan harus dibanding cari, nanti kita cari orang-orang yang mau melakukan ini. Supaya ini jangan kita tunggu bom waktu nih. Lah banjir bertaribu lagi ini. Banjir yang sampai nenggelam. Nah, setelah banjir. Ini kan masalah-masalah yang mendasar. Belum lagi kita masalah lalu lintas. Setelah adalah teknik-teknik ini kan kita makin padat sekarang nih, Pangkal Pinang ini. Lihat aja lalu lintas makin jam-jam tertentu sudah sangat ini. Sangat crowded ya. Dan itu pun ada beberapa alternatif sudah saya pikirkan bagaimana kuncinya untuk ini. Pasar-pasar yang kelihatan bukannya semeraut, bukan, tapi agak tidak terkontrol, teratur dengan baik. Ya kita atur. Ya memang semua ingin cari makan, cari ini, kita carikan solusi yang terbaik, ya supaya terjadi ekonomi tetap berjalan, tapi dengan suasana yang nyaman gitulah, yang nyaman. Ya. Baik, ya. Belum lagi kita lihat kesehatan, ini malah hal yang ini saya pengen keinginan saya membuat pelayanan internasional ada di sini. Jadi bukan rumah sakit internasional, pelayanan internasional. Maksudnya apa yang ada di dunia luar itu ada di sini. Sehingga untuk masyarakat Bangka, bukan hanya Pangkal Pinang, membutuhkan apapun, insya Allah selesai di Pangkal Pinang. Pelayanan kesehatan. Ya, selesai di Pangkal Pinang. Sangat memungkinkan nggak itu diwujudkan di sini? Sangat. Kenapa tidak? Pemerintah sudah menggebu-gebu kok ingin itu. Tinggal masalah SDM-nya yang kita cari. Sangat memungkinkan. Kenapa tidak? Why not? Untuk itu, SDM. Kita datangkan ke sini. Tinggal teknik ini yang mendatangkan itu gimana. Kalau bicara skala prioritas, bicara skala prioritas untuk potensi besar yang menjadi andalan di Kota Pangkal Pinang di masa depan. 3 besar saja. Menurut Pak Ismi apa saja? Pertama pasti satu
kita harus perbaiki dulu masalah kesehatan. Harus baik. Kesehatan pasti satu. Ya, setelah sandang, pangan, papan ini kan walaupun ada dikit lah masih kita selesaikan, ini kebutuhan mutlak. Karena kesehatan dan pendidikan. Di negara manapun di dunia ini, kalau kau ingin sejahtera, nanti ada yang kelimanya itu, namanya itu nanti masalah pekerjaan, kesempatan kerja. Orang tenang bekerja, walaupun hasilnya berapapun, kalau mikir, kita selalu mikirin kalau sakit pinjam mana. Kita selalu bekerja, jadi kalau sakit kudik dari mana. Ini tenang, bagaimana orang mendapat pelayanan kesehatan yang tidak mikirkan lagi. Kedua, pikirkan lagi. Ini anak-anakku sekolah macam mana? Pendidikan. Kita harus selesaikan tuntas mereka. Jangan ada lagi pendidikan itu pada orang yang tidak sekolah. Dua hal ini penting, pokok sebagai kebutuhan. Selain sandang, pangan, papan. Ini, saya rasa masih banyak di kita ini menjadi persoalan. Yang kelima memang ketersediaan lapangan kerja. Ya. Lapangan kerja. Ini harus kita tuntaskan. Bagaimana supaya, karena ini kalau kesehatan lapangan kerja ini menjadi tersedia, maka ya perekonomian kita akan naik lah. Angka kemiskinan akan kita berkurang. Ya kita harap gap antara yang miskin dengan yang kaya itu tidak terlalu lebar. Jadi itu namanya sejahtera. Jadi tidak ada yang terlalu miskin sekali, tidak ada yang kaya sekali. Jadi harus dalam posisi satu koridor. Memang sulit sampai di sini untuk kesejahteraan orang. Sektor potensialnya? Untuk apa? Kira-kira untuk di Pangkal Pinang, pariwisata masih bisakah? Bisa. Industri, Why dagang, not? jasa? Industri mungkin enggak. Sulit kita. Industri kan ada tempat tertentu. Jadi kita seperti yang paling ideal sekarang ini pariwisata. Pariwisata masih sangat potensial Paling dikembangkan. tidak untuk masyarakat Bangka, saya bilang. Kita ini harus hiburan, harus apa? Kita buat dong di sini. Kita buat dong. Kita Pariwisata buat yang seperti apa kalau di Kota Pangkal Pinang? ya, saya tuh mimpi ya. Pengen pindahin Ancol di Pasir Padi itu. Oh gitu. Sehingga, Mininya Ancol. sehingga apapun ada di situ lah. Ya. Mereka buat mau main apa, kan pantainya udah ada. Ya udah. Tinggal memenuhi yang barang-barang lain kan. Pariwisata. Terus, Kuni kan pernah lihat di tempat-tempat lain. Baik sampai ke Raja Ampat, baik ke Labuan Bajo. Apa yang dilihat di sana sebenarnya? Kok sampai ikut di kapal-kapal pakai itu, pariwisata. Labuan Bajo cuma mengandalkan Pulau Komodo. Kadang Komodo kan tidak. Aku turun ke situ lihat Komodo cuma sikok lagi karena sembunyi, nyari. Orang ke situ cuma main di laut. Kuni kan di sana kalau orang turun bukan ke hotel, tidur langsung di kapal. 2 malam 3 hari di kapal. Di kapal tuh lah. Kapal liar tuh. Keliling. Kita banyak spot-spot sebenarnya di sekitar kita nih. Kita buat aja muara dari sini. Terus jalan keliling putar. Tapi pintu masuknya dari Pangkal Pinang. Pintu masuk yang paling penting nih. Betul. Pintu masuk dari Pangkal Pinang. Nah, wisatawan masuk dari Pangkal Pinang. Kita enaknya kita cuma satu bandara. Walaupun setengah-setengah punya. Pintu masuknya Pangkal Pinang. Jadi pariwisata datang dari sini. Belanja. Nah, perputaran ekonomi itu akan terjalan. Itu pariwisata. Banyak yang bisa kita jual. Dari pariwisata. Karena aku lihat. Di tempat-tempat lain. Karena aku pernah ke situ. Lalu lihat. Sebenarnya tinggal macam mana promosi dan ini kita memang harus giat macam itu. Ini sumber ini. Yang lain-lain saya rasa makanan kita sekarang. Tinggal bagaimana tinggal kita bagaimana kemasannya. Kita kerjasama segala macam supaya kita juga tidak hanya regional, agak sedikit lebih luas lah. Barang-barang kita bisa jual. Jadi kehidupan namanya industri rumah tangga segala macam ya kan buat kretek, buat kerupuk segala macam itu ini kita ikan banyak. Ini industri udah dikenal nih. Tinggal kita masarkan. Nah, kerjasama lah kayak perusahaan-perusahaan yang besar untuk kita bisa lebih dikenal di tempat lain. Kalau kita bermimpi, berandai-andai dalam kacamata atau dalam bayangan mimpinya seorang Ismi, Kota Pangkal Pinang ini pengen seperti apa? Grand design besarnya ini. Yang pasti saya pengen yang satu kan kita masalah lingkungan ya. Ya kita hijau yang pasti pengen. Hijau itu ya udara, kesehatan kan kita hijau, semuanya hijau. Jadi Pangkal Pinang ini hijau. Kalau hijau itu kan sehat. Jadi kita di sini masyarakatnya senang, nyaman. Tinggal tempat hijau itu nyaman. Oksigenasi bagus, bagus bagi kesehatan. Kalau nyaman itu berpikir enak kan. Dan yang tidak lupa adalah ketersediaan lapangan kerja yang cukup. Masyarakatnya sejahtera di sini. Dan satu lagi yang orang lupa di Bangka ini, di Pangkal Pinang dari dulu adalah
Bhinneka Tunggal Ika di sini. Kehidupan apa kehidupan sesama orang orang Bangka ini sangat hebat. Toleransi yang begitu hebat di Bangka ini, saya tahu. Keberagamannya luar biasa. Luar biasa. Yang sampai ini menjadikan budaya lokal kita ini menjadi apa? Menjadi ya hilang. Saya pengen kembali seperti dulu bahwa apa nuansa lokal di Pangkal dan Bangka ini kehidupan masyarakatnya yang sangat luar biasa ya. Dengan orang baik semua, Ramah. ya, ramah, ada. Itu. Tapi untuk mewujudkan itu tadi kita harus sejahtera. Makanya sebenarnya saya punya apa tagline saya itu adalah bersinar. Bersinar itu bersih. Keluarga bersih dari semua tadi. Bersih dari diri kita sendiri, bersih dari sini, bersih dari keluarga kita, bersih dari lingkungan, bersih dari semua hal. Ya, bersih dalam diri itu. Kalau sudah bersih maka kita akan sehat. Omong kosong kalau lu nggak bersih lu sehat, mesti bersih dong. Betul. Nah, lu sudah bersih tapi hati tidak bersih, tidak sehat dia. Gangguan jiwa dia kelak. Stres terus. Atau pikiran tidak bersih. Ngacau Stres terus. dia, Ya, ngacau terus. Nah, dia harus bersih. Oh, enggak. Nah, bukan sekedar bersih tangan, enggak. Bersih. Harus sehat. Sehat itu ada 5 komponen yang harus kita lakukan. Sehat pertama, sehat fisik. Kita bisa fisik. Tidak sakit, tidak demam, tidak batuk, tidak pilek. Bergerak. Gitu ya. Tapi ingat, harus sehat mental pulih. Mental harus sehat. Kalau tidak gile. Badan segar tapi mental ngeracau, sehat mental. Ketiga apa? Sehat sosial. Fisik sehat, mental sehat. Karena tidak dikerja, stres kan? Mulailah ribut di keluarga, akhirnya banyak diperampok, pembunuh, antisosial. Jadi sehat mesti sosial sehat. Jadi ini aman. Keempat, sehat spiritual. Tidak ada lagi gangguan orang melakukan kegiatan keagamaan. Tidak ada lagi yang ribut sana melarang sana sini. Orang beragama, nak sholat, nak sembahyang, nak kemana sekali. Kita ini kan sangat budaya, bagus. Tidak ada gangguan, tidak ada diskriminasi. Jadi secara spiritual mereka nyaman beribadah di sini. Ya terserah mereka kita kan punya apa keyakinan masing-masing sesuai dengan undang-undang menjamin. Yang terakhir yang berat nih, sehat apa finansial. Nah seberapa jauh sehat finansial ini? Ini kan ada karena prinsipnya tidak ada orang yang puas kok. Selalu kurang terus, tapi ada batasan. Makanya kita sehat finansial ini kita ada takarannya. Batas-batas di mana batas-batas yang mereka harus memiliki atau rasa nyaman tadi finansialnya nyaman dalam untuk menghidupi kehidupan sehari-hari. 5 sehatnya harus ada. Kalau sudah 5 sehat ini ada, clear Pangkal Pinang. Benar. Terakhir. Benar dari kita mulai benar dalam segala hal. Benar kalau kita di pemerintahan, benar dalam menyusun program, benar kita dalam melaksanakan program, benar dalam mengevaluasi program. Jadi kalau inputnya benar, output akan benar. Akhirnya apa? Pasti bersinar. Pasti cemerlang. Pasti jaya Pangkal Pinang ini. 3 komponen yang kita lakukan. Inilah niat saya di 3 ini kalau bisa kita buat dengan baik. Memang ini adalah visi kita. Mimpi. Ya. Nah, kamu tahu ya, yang bersinar itu apa yang paling tinggi? Nilai sinar itu. Apa yang sinar yang paling hebat yang diketahui? Pada lampu. Enggak, masih kalah. Apa yang sinar paling hebat? Apa Pak Ismi? Matahari, bulan. Matahari kan bintang. Ya bintang lah yang punya sinar paling tinggi cahayanya. Tidak ada lagi cahaya yang lebih hebat dari bintang. Bintang lah yang sinar paling tinggi. Sekarang bintang itu sudah ada di Pangkal Pinang. Iya. Tinggal, ya pasti bersinar. Bintang sudah ada di Pangkal Pinang hari ini, kenapa nggak diterima? Kalau Anda ingin bersinar, harus ada bintang. Tanpa bintang, jangan kita ini tidak akan bersinar. Redup terus. Satu-satunya yang punya bintang ya? Pokoknya bintang sudah di sini. Ya, itulah bersinar. Ya, jadi bersama Ismi itu insya Allah benar, Pak. Ya. Makanya bersinar. Bersinar. Makanya bersinar. Enggak, ini kan itu kan jokes kita. Tagline saya tentu. Betul. Jadi saya tidak akan bergeser dari kira-kira visi misi saya itu ke arah situ. Kurang lebih ya. Sudah jauh-jauh dari sisi kayaknya lebih mendominasi soal kesehatan tadi ya. Iya, karena ini penting. Itu basicnya ya. Kalau nggak sehat percuma loh. Kamu nggak bisa sekolah kalau nggak sehat. Kalau sakit itu nggak bisa masuk sekolah, masuk kantor nggak bisa. Sehat dong. Tapi sehat bersih dulu dong. Baik bersih hatimu, bersih segalanya, bersehat. Kalau enggak akan sehat kamu. Yang paling penting bersih pikiran lah. Biar pikirannya bersih terasa. Baik.
Pak Ismi, baru benar. terima kasih sudah di ujung obrolan kita hari ini. Ah, Semoga bermanfaat. Saya tahu memang waktu kita ah. dalam dinamika politik masih terus bergulir, Aha. ya kan? 27 Agustus, Yap. sekilas memang masih beberapa bulan, masih lumayan panjang. Tapi bagi mereka yang memang benar-benar mau turut serta dalam kontestasi itu sudah sangat singkat. Sudah sangat singkat sekali. Yes, Tarungannya pasti sudah mulai sedikit-sedikit akan berdarah-darah, ini sudah mulai ini kan. Tapi saya yakin apapun itu Pak Ismi dan kawan-kawan dan bersama tim dan semuanya pasti sudah menyiapkan strategi tersendiri untuk itu. Semoga apa yang dicita-citakan terwujud. Sampai dulu kata Pak Ismi. Yang penting tiketnya dapat dulu, Nah. baru kita tahu tempur apa tidaknya. Nah, itu yang Kalau penting. sudah tahu keretanya pakai kereta apa, baru kita siapkan. Karena iya. pelurunya sebenarnya udah siap. Insya tinggal Allah. Naik apa kita mau ke situ itu? Nah, itu kan perlu transportasi untuk sampai ke situ. Transportasi. Tapi tadi Pak Ismi juga bilang 100% dapat kali ini. Semoga dilancarkan. Sebelum Amin. saya akhiri, Pak Ismi, saya mau Pak Ismi memberikan quote-quote menarik, ya, kalimat-kalimat motivasi menjelang Pilkada ulang Kota Pangkal Pinang 27 Agustus 2025. Silakan Pak Ismi. Baik, untuk Supradi sekalian, Anda yang tahu, Anda yang rasa, Anda yang mau. Silakan Anda pilih model yang bagaimana, tipe yang mana. Anda bisa lihat tipe pemimpin yang bagaimana yang akan memajukan Pangkal Pinang ini. Tapi yang pasti, untuk melihat itu Anda bisa melihat banyak sekali sekarang literatur, literasi di mana bisa dilihat. Yang pasti saya sekarang ini siap untuk ikut berpartisipasi untuk mengikuti kompetisi ini dengan apa yang saya miliki hari ini, dan atas dukungan dari Supradi sekalian, saya berharap mari kita dengan pikiran jernih tadi, ya, dengan hati yang bersih, pilihlah sesuai hati nurani, dan jangan lupa baca bismillah nantinya. Karena apapun dengan nama Allah itu hasilnya akan lebih baik. Dan saya, Ismi Purnawan, siap untuk diberi kesempatan untuk memimpin apabila diberikan kesempatan untuk Kota Pangkal Pinang yang sama-sama kita cintai dan kita harapkan terjadi perubahan dan kita lebih maju dari tempat-tempat yang lain. Demikian dari saya, semoga kita diberikan kesehatan dan pada saatnya nanti kita sama-sama bisa memastikan dan menentukan pimpinan yang terbaik untuk Kota Pangkal Pinang yang kita cintai. Begitu Baik, aja. terima kasih Pak Ismi. Ya. Sekali lagi pemirsa, Bang Kapos, terima kasih sudah menyaksikan Dialog Orang Tengah. Itu dia obrolan saya dengan Pak Ismi Purnawan. Beliau luar biasa. Apapun itu, kita berikan kesempatan kepada beliau untuk kemudian berjuang, mendapatkan tiketnya terlebih dahulu, baru nanti bertarung di 27 Agustus 2025. Karena di tanggal itu baru Anda semua yang menentukan, bukan saya. Ya, saya Edi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.